Jumpa lagi dengan Denakis. Wah, Kaung udah gak sabar nih untuk ibadah bersama-sama dengan adik-adik di rumah. Iya Kak Awang pastinya. Yuk adik-adik kita beribadah Bersama-sama. Hai Shalom. Shalom, kamu kenapa? Kok mukanya sedih? Halo Kak Awong, Kak Debbie dan Hana. Aku sedang sedih. Tadi pagi aku main ke rumah Grace, tapi ada Ica di sana yang nakal sama aku. Ica main mainannya Grace, tapi tidak mengembalikan ke tempat mainannya. Malah Ica menaruhnya di tas aku. Lalu Ica pulang, padahal aku sedang makan kue pemberian maminya Grace. Wah, tidak boleh begitu ya. Lalu Grace gimana, Sya? Apa dia marah dengan kamu karena mainannya hilang? Iya nak, Grace mencari mainannya dan melihat ada di tas aku. Jangan sedih ya Shalom. Kita doakan saja si Icanya, karena perbuatan si Ica itu tidak baik. Aku sedih karena Grace jadi tidak mau main lagi dengan aku. Dia jadi takut mainannya hilang lagi. Aku gak mau main dengan Ica lagi. Dia nakal. Hush, tidak boleh begitu, Sya. Kalau Ica nakal, kamu jangan membalas. Betul, Hana yang dikatakan Hana itu benar Shalom. Tuhan mau setiap kita anak-anaknya membalas perbuatan tidak baik dengan perbuatan baik sambil mendoakannya. Betul banget Kawong. Nah Shalom, tahu tidak? Bukan hanya Shalom saja loh yang pernah mengalami hal yang tidak enak seperti ini. Ada satu orang yang sering diperlakukan tidak baik oleh orang lain adik-adik. Nah tapi dia nggak membalasnya loh Kawong. Adik-adik tahu nggak kira-kira siapa dia? Tidak tahu Kak, siapa dia? Nah, sebelum dengar cerita kakak, kita berdoa dulu ya. Yuk adik-adik di rumah yuk kita berdoa juga ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, kami ucap syukur untuk buat hari yang indah ini. Sebentar kami mau mulai untuk ibadah kami Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Bapak. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Amin. Allah melihat apa yang di dalam hati kita adik-adik. Mari yuk memuji Tuhan dengan hati yang murni. No matter what I see, God sees the inside of me. The Lord is looking at my heart. No matter what I see, God sees the inside of me. The Lord is looking at my heart. You see when I'm sad, you see when I'm mad. You still love me and you want to
Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, siapkan hatimu, pikiranmu, telingamu, dan yang pastinya Alkitabnya. Waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, ada seorang raja nih ya yang Tuhan pilih untuk menggantikan raja yang sudah dipilih oleh rakyat loh. Tuhan memilih raja yang baru untuk melihat hatinya yang baik dan tulus, bukan untuk melihat kemampuan berperangnya loh. Ya, Tuhan memilih seseorang yang masih muda nih adik-adik dan belum pernah berperang. Tetapi dia sering minta pertolongan kepada Tuhan kalau ada bahaya. Dia tidak takut dengan apapun. Karena apa? Karena dia percaya bahwa Tuhan selalu menolongnya. Betul sekali Kak Debbie. Iya Kak Wong. Nah, kesukaannya adalah memuji Tuhan. Dia sering diminta raja untuk memainkan harpanya kalau raja sedang pusing. Nah, sudah tahu belum adik-adik siapa yang kakak maksud tadi? Siapa ya, Kak? Aku tahu, Kak. Dia Daud ya, Kak? Iya, benar sekali. Dia adalah Daud, orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, siapa yang mau dengar ceritanya? Saya. Ayo kita lihat. Ada seorang anak muda bernama Daud. Dia dipilih Tuhan untuk menjadi raja Israel berikutnya setelah Raja Saul. Saul mengasihi Daud dan dia mengangkatnya menjadi panglima tentara. Dia pemberani dan pemimpin yang baik. Sehingga banyak orang-orang yang memuji Daud. Ketika Raja Saul melihatnya, dia menjadi sangat marah. Saul cemburu dan dia berpikir bahwa rakyatnya akan segera menginginkan Daud menjadi raja mereka. Jadi dia mencoba membunuhnya. Tapi Daud segera menyadari itu dan dia segera pergi bersembunyi. Dia tidak mengerti mengapa Raja Saul berubah pikiran. Daud lari dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menjauh dari Raja Saul, karena banyak prajuritnya yang mencarinya kemana-mana. Adik-adik, Raja Saul sering menyakiti Daud sehingga Daud harus melarikan diri Kawong. Tetapi Daud tidak pernah membalas perbuatan Raja Saul. Nah, sekalipun Daud punya kesempatan untuk membalas Raja Saul, tapi Daud tidak melakukannya adik-adik karena dia tahu bahwa dia tidak boleh menyakiti orang lain. Dan Daud berjanji untuk tidak berbuat jahat kepada Saul maupun keluarganya. Suatu hari, Raja Saul dan tentaranya mendekati gua tempat Daud bersembunyi. Saat itu sudah malam, jadi mereka memutuskan untuk beristirahat dan melanjutkan pencarian di pagi hari. Ketika Daud melihat mereka, dalam hatinya berkata, "Inikah waktunya membunuh Saul?" Namun Daud tidak melakukannya karena Daud setia. Jadi ketika semua orang tertidur, Daud mendekat ke Raja Saul dan memotong sebagian dari jubahnya. Waktu pagi hari, dia menunjukkan selembar kain itu kepada Raja Saul dan berkata, "Tuanku, sementara aku memiliki kesempatan untuk membunuhmu, aku tidak melakukannya. Aku melayanimu, lalu mengapa kamu ingin membunuhku?" Melihat kebaikan Daud, kemarahan Saul pun hilang. Adik-adik, hatinya Daud murni ya. Sekalipun nih Raja Saul berbuat jahat kepadanya, Daud tidak membalas adik-adik. Dan Daud hanya berdoa kepada Tuhan. Nah, apakah adik-adik marah dan membalas perbuatan jahat kepada orang lain ya adik-adik? Atau adik-adik mau menjadi seperti Daud? Shalom, maukah seperti Daud kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita? Hana juga, Kak. Hana mau belajar untuk mengasihi orang lain, sekalipun orang itu tidak baik sama Hana. Nah, adik-adik di rumah, apakah mau melakukannya seperti yang Daud lakukan? Ayo teman-teman, kita berbuat baik kepada siapa saja, karena Tuhan Yesus sudah baik sama kita. Adik-adik, kita sudah selesai nih Kawong Betul mendengarkan sekali. firman Tuhan. Dan waktunya kita mau ayat hafalan. Ya, ayat hafalan kita tertulis di dalam kitab Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan,
lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Adik-adik, nah firman Tuhan tadi yang kita dengar seperti ini ya adik-adik, kita harus memiliki murni hati. Nah sekarang kita waktunya untuk aktivitas. Ayo adik-adik siapkan aktivitasnya ya. Yuk. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai kita akan periksa dulu bahan-bahan apa yang sudah Papi Mami siapkan buat kita. Bahan kelas kecil, karton tebal, kancing warna-warni, lem uhu cair, spidol, pensil, spidol warna-warni. Tugas orang tua, Papi Mami tulis di bagian bawah Mazmur 51 ayat 10. Lalu di bagian atas kita akan tulis tema aktivitas hari ini. Create me in a pure heart. Heart-nya kita nggak tulis, tapi kita akan gambar. Wah, banyak sekali nih kancing-kancingnya. Kita mau buat apa ya adik-adik ya? Aktivitas hari ini temanya adalah murni hati. Kita akan menempel kancing-kancing ini sehingga menjadi bentuk hati. Adik-adik ambil spidol warna. Kita warnai judulnya dulu ya. Warnanya bebas. Kalian kasih warna-warni di tulisannya. Ambil lem uhu, oleskan lem, jangan keluar garis. Oleskan semua bagian hati ini yang berada di dalam garis. Ambil kancing lalu pasangkan jangan keluar garis. Adik-adik, jika kalian tidak punya kancing, kalian bisa gunakan origami warna-warni yang kalian potong kotak-kotak ya. Pasangkan ya, ingat jangan keluar garis. Nah, triknya ingat biar bagus. Adik-adik penuhkan bagian pinggirnya dulu ya. Jadi bagian tengah itu yang terakhir. Nah, selesai deh. Ini aktivitas kita minggu ini. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirim ke nomor WhatsApp di bawah ini. Oke, kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papi Mami ajak anak untuk bermain permainan seperti ular tangga. Nah, berikan tantangan supaya yang menang dalam permainan akan mendapat hadiah. Perhatikanlah apakah anak bermain dengan jujur dalam berupaya untuk memenangkan permainan. Jika ada tanda-tanda kecurangan atau tidak jujur, Papi Mami beri mereka pengertian bahwa orang yang berhati murni akan jujur dan tulus dalam berupaya. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita sudah bersukacita dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, waktunya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik, seperti biasa, adik-adik bisa perhatikan ya di layar handphone adik-adik ada QR code. Jadi saat adik-adik akan memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong bantuannya sama mama sama papa untuk scan QR code-nya ya adik-adik. Selamat memberi, yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami bersuka cita hari ini. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu, di mana kami yakin dan percaya Roh Kudus Engkau tinggal di dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang murni hatinya. Dan sebentar lagi Tuhan Yesus kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati ya setiap tangan-tangan adik-adik yang memberikan persembahan. Bahkan kami percaya kami mau serahkan kehidupan mama papa kami di dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap memberi persembahan sama-sama katakan amin. Teman-teman, siapa yang bersuka cita? Ayo yang bersuka cita bernyanyi bagi Tuhan. Yang bersuka cita memuji Tuhan. Dengarkan degup jantungku.
dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku, tandaku bersuka cita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersuka cita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu, hatiku bersuka karenamu, hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan buat kami semua. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa buat gembala kami, Bapak Niko Noto Raharjo, juga gembala di tempat ini, Bapak Samuel Gunawan. Tuhan beri kesehatan buat gembala kami sekeluarga. Tuhan juga pakai gembala kami ini untuk menjadi teladan dan berkat buat kami semua. Tuhan pakai mereka biar apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat, Tuhan buat jadi berhasil. Dan biarlah pelayanan semua yang dikerjakan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, untuk Presiden Joko Widodo beserta aparat pemerintahan dari pusat hingga daerah. Tuhan beri kesehatan buat pejabat-pejabat negara dalam memimpin negara ini. Beri mereka roh takut akan Tuhan, supaya dapat memimpin negara ini dengan baik. Dan biarlah nama Tuhan saja yang boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, keluarga, saudara yang saat ini sedang sakit. Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Kami rindu Tuhan untuk bersama-sama kembali bermain, belajar, bergembira seperti sedia kala. Tuhan beri kekuatan juga kepada setiap kami Tuhan, untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, saling menjaga satu dengan yang lain, untuk hidup bersih, hidup kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mempersiapkan diri kami untuk tahun ajaran yang baru. Tuhan, persiapkan kami untuk sekolah online ini. Biarpun kami bertemu secara online dengan teman-teman dan Bapak Ibu guru kami boleh mengerti tentang pelajaran di sekolah. Biarlah kami dapat memperoleh nilai yang baik dalam studi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum berpisah adik-adik, mari kita rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang tercurah daripada Allah Bapa dalam cinta, kasih, dan sayangnya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, lewat persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah, kita katakan
Amin. Sampai berjumpa minggu depan. Happy Sunday, God bless.